Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, satu prinsip yang dapat kita pegang adalah bahwa Tuhan memiliki rencana di balik setiap kesulitan yang kita alami. Kesulitan dapat terjadi karena kita melakukan kesalahan atau membuka celah. Namun kesulitan juga bisa terjadi karena Tuhan memiliki suatu rencana tertentu di baliknya. Untuk setiap masalah, kesulitan, dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, merupakan cara yang Tuhan gunakan untuk memproses kita, mengubah, dan memperbaharui hidup kita. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita di dunia adalah sebuah bentuk kehidupan yang tanpa kesulitan, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kalau kita hidup di dalam Dia, maka kita bisa menjalani kesulitan apapun dengan damai sejahtera dan kuat hati, karena Dia telah mengalahkan dunia. Dalam Injil Yohanes pasal 16, ayat 33 mengatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Tidak seorang pun yang kebal terhadap kesulitan dan kesusahan, tetapi mereka yang hidup di dalam Tuhan Yesus akan selalu mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan kemampuan untuk menjalaninya, karena mengetahui ada tujuan yang indah di balik semua kesulitan tersebut. Berikut ini beberapa hal yang tidak kita ketahui di balik setiap masalah yang kita hadapi. Yang pertama, untuk menarik kita semakin dekat kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 19 mengatakan, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Ketika kita sedang merasa dalam lembah kekelaman, sudah putus harapan, dan tidak ada daya lagi, maka justru kita terdorong untuk mendekat kepada Tuhan, agar merasakan kasih dan hadirat-Nya yang dalam. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang datang dengan hancur hati kepadanya. Ia ada di sana untuk kita ketika kita merasa ditinggal sendiri dan tidak ada siapapun yang mau menolong. Ia ada di sana setiap kali kita datang kepadanya untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan darinya. Kesulitan-kesulitan yang kita alami bisa jadi adalah caranya untuk membuat kita lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Tuhan bisa saja melepaskan Yusuf dari penjara, membebaskan Daniel dari gua singa, atau meluputkan Paulus dari perahu yang terdampar. Tetapi Ia tidak melakukan itu, karena Ia tahu justru di tengah kelemahan anak-anaknya, doa-doa yang akan dinaikkan kepadanya adalah doa-doa yang paling tulus.
Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi membuat kesombongan kita terkikis dan makin rendah hati di hadapan Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan adalah cara Tuhan agar kita memiliki sikap berserah penuh kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ini proses yang kerap Tuhan gunakan untuk membuat karakter kita semakin serupa dengan Yesus, yaitu mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Ingatlah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak satu pun terjadi tanpa seizin Tuhan. Seandainya pun kesulitan terjadi karena kita yang berbuat salah, maka jika kita bertobat dan minta ampun pada Tuhan, maka Ia dapat mengubahkan kesulitan tersebut untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, untuk membentuk karakter Kristus di dalam kita. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3 mengatakan, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan." Dalam bahasa lain, kata ketekunan juga diterjemahkan sebagai ketahanan atau karakter. Karakter adalah sesuatu yang membedakan, sesuatu yang membuat unik, sesuatu yang khas. Misalnya, karakter huruf A berbeda dengan huruf B. Demikian juga dengan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita tidak menjadi sama dengan dunia, tetapi terus bertumbuh, sehingga semakin serupa dengan Tuhan, yaitu karakter Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang kita alami dapat menunjukkan sudah sampai sejauh mana kita bertumbuh. Apakah stagnan atau semakin mencerminkan Yesus? Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, apabila diresponi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, akan membuat karakter kita semakin lebih baik, semakin serupa dengan karakter Kristus. Alkitab seringkali mempergunakan istilah pemurnian untuk menjelaskan bagaimana Tuhan terus-menerus mengubahkan hidup kita menjadi karakter yang lebih baik. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 7 mengatakan, "Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Perhatikan ayat ini. Tuhan ingin kita juga dimuliakan, dan caranya adalah dengan pemurnian atau diproses habis-habisan. Gambarannya seperti ini. Jika seorang tukang emas ingin memurnikan emas, maka metode pemurnian yang digunakan adalah dengan pemanasan berulang-ulang, sedemikian rupa sampai sang tukang emas dapat melihat pantulan wajahnya di atas emas tersebut. Demikian juga Tuhan memurnikan kita, memproses habis-habisan, bukan untuk mencelakakan, melainkan agar kita semakin lama semakin mencerminkan Kristus dan karakternya. Bacalah ayat tadi sekali lagi dan renungkanlah. Kita akan menemukan bahwa semua kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi pada akhirnya membawa kita kepada kemuliaan. Yang ketiga, untuk melatih kita meresponi kesulitan seperti Yesus. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 mengatakan, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Cara terbaik untuk meresponi setiap kesulitan yang terjadi dalam hidup adalah sebagaimana Yesus meresponinya. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dan karena itu juga mengalami kesulitan-kesulitan yang kita alami. Yesus sanggup melewati dan menghadapinya, dan teladannya inilah yang menjadi pelajaran berharga bagi anak-anaknya. Jika Tuhan yang mengizinkan terjadinya kesulitan dalam hidup kita, maka ingatlah dan percayalah bahwa di balik itu semua ada rencananya yang indah. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku,
mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sangat penting untuk fokus pada rencana Tuhan dan kasih-Nya kepada kita, dan bukan berfokus pada kesulitan yang sedang terjadi. Segala sesuatunya pada akhirnya akan mendatangkan sukacita bagi mereka yang diproses oleh Tuhan. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bersukacitalah dan mengucap syukurlah, karena dalam segala hal Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia bersama kita melewati semua kesulitan ini. Dia bersama kita untuk membawa kita ke arah yang lebih baik, naik level, membawa kita kepada rencananya yang indah. Ketika Tuhan sedang memproses, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan keluar dari proses yang Ia lakukan di dalam hidup kita. Keluar atau lari dari proses justru akan menyebabkan lebih banyak lagi kesusahan dalam hidup kita. Orang yang keluar dari proses dan bahkan akhirnya mengikuti solusi atau jalan keluar yang ditawarkan dunia, justru akan jatuh dan menjauh dari kasih Tuhan. Jika kita keluar dari proses yang Ia rancang bagi kita, itu sama dengan mengatakan tidak percaya akan rencana Tuhan dan tidak beriman akan hasil yang lebih baik yang Ia telah sediakan bagi kita. Kalau sampai kita melakukannya, justru perkenanan Tuhan berlalu daripada kita. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 38 mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Yang keempat, untuk menyadarkan kita bahwa kasih-Nya lebih dari masalah kita. Setiap kali kita menghadapi kesulitan, sadarilah bahwa kasih-Nya jauh melampaui apapun yang kita pernah dan sedang hadapi. Bukankah kalau kita tetap bisa bertahan sampai sekarang, itu karena Tuhanlah yang telah membawa kita keluar dari kesulitan demi kesulitan. Dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 bagian A mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sering Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi, agar kita menjadi melek mata dan sadar bahwa Ia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya sangat terbukti, bahkan Ia sampai rela mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib. Dia yang rela memberikan nyawanya untuk mendapatkan kita. Masakan Dia tidak melindungi, menjaga, dan memberikan jalan keluar bagi masalah kita? Ingatlah dan sadarlah segala kasih-Nya sampai hari ini, dan itu pun belum berakhir, karena Tuhan berjanji bahwa kasih-Nya kepada kita akan selalu baru setiap pagi. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Gantilah kata segala hal pada ayat ini dengan kesulitan-kesulitan, proses-proses yang sedang kita jalani. Katakan dengan iman percaya akan hal itu, dan lihatlah, kita akan alami kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, setiap kesulitan yang kita alami tidak terjadi tanpa tujuan. Tuhan memiliki rencana indah di balik setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Kesulitan bisa terjadi untuk menarik kita semakin dekat kepadanya, membentuk karakter Kristus dalam diri kita, melatih kita agar dapat merespon masalah seperti Yesus, dan menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar
daripada segala persoalan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar melihat setiap proses sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Jangan pernah menyerah atau keluar dari proses Tuhan, sebab di balik setiap penderitaan ada kemuliaan yang Tuhan sedang persiapkan bagi kita. Ingatlah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia telah menebus kita dengan darah-Nya, pasti akan menyertai dan memampukan kita melewati setiap badai kehidupan. Percayalah, semua yang kita alami akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa setiap kesulitan yang kami hadapi memiliki tujuan yang indah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi justru memakai setiap tantangan untuk membentuk karakter kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami untuk kami pakai semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan.
Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami agar tetap di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.